Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita akan berbincang mengenai pertandingan antara Vietnam dan Indonesia yang baru saja selesai. Wadi, Ya. nampaknya kendala dan masalah itu masih sama seperti kemarin waktu melawan Laos, ya kan? Dan Myanmar. Dan Myanmar juga. Cuman kali ini kita diserang terus nih. Ya. Menurut Bang Di gimana? Oke, kita bahas dulu babak pertama ya, pertandingan Vietnam melawan Indonesia. Sebenarnya Vietnam juga tidak bermain bagus-bagus. Nggak bagus-bagus sekali. Kita juga nggak bagus juga, sama-sama nggak bagus, ya kan? Jadi pemain Vietnam mencoba membangun serangan dari tengah, itu nggak bisa. Ya, kita lihat dari babak pertama, nggak bisa, akhirnya menggunakan sisi samping dari sisi sayap, terutama khususnya di babak pertama saya lihat kebanyakan dari sisi kanan pertahanan kita atau sisi kiri dari Vietnam. Ya kan? Umpan crossing, jadi mencoba syuting dari jarak jauh nggak bisa. Hanya ada satu peluang yang dapat ditepis oleh Supriyadi, Supriyadi. Itu aja saya lihat. Terus memang Vietnam di babak pertama menguasai pertandingan, menguasai pertandingan, kontrol permainan juga sangat optimal dari Vietnam. Namun lagi-lagi Vietnam tidak mampu menyerang dari sisi tengah pertahanan kita. Nah, Indonesia juga sama, jadi kurang berani mengoptimalkan pemain tengah, mungkin karena takut lagi kontrol bola hilang, dribbling nggak bisa. Apalagi passing kita lihat lagi-lagi kesalahan-kesalahan mendasar seperti lawan Myanmar, lawan Laos itu kembali terulang lagi, di mana Arkan Fikri, ya saya nggak tahu nih kenapa STY selalu percaya kepada Arkan Fikri. Padahal kita sudah lihat jelas di 2 pertandingan kemarin dan tadi kurang optimal sekali Arkan Fikri sebagai pengatur serangan untuk Indonesia. Jadi pemain Indonesia di babak pertama nih saya lihat dapat bola dari belakang, nggak build up, langsung ke atas, langsung lambung, nggak aktif sekali serangan-serangan dari Indonesia. Bahkan saya lihat kiper dari Vietnam hanya beberapa kali tampil di layar televisi, ya kan? Kayaknya nggak keluar keringat itu di babak pertama tuh kipernya Vietnam, hanya dapat bola, kelihatan waktu dapat bola dipassing oleh temannya sendiri. Ya, jadi sama-sama bermain buruk lah di babak pertama, tapi Vietnam lebih optimal membangun serangan dari build up dari bawah ke depan, nggak bisa lagi dia bawa ke belakang lagi. Jadi dia bisa mengatur tempo permainan. Dan kurang memang dari segi penyelesaian dari Vietnam. Ya, karena memang pertahanan Indonesia rapat. Ya, rapat sekali. Jadi mana di babak pertama saya lihat antara KD Ariel, Ferrari dan Doni Tripamungkas itu optimal dia di belakang, dibantu juga dari pertahanan yang lain. Sulit sekali tembus Vietnam di sisi tengah ya, hanya bisa ke samping, dan kebanyakan hampir 75% dia main dari sisi kanan pertahanan kita gitu. Nah, di babak kedua setelah masuknya Rafael Strike, Detan dan Ahan Pratama, itu mulai Indonesia berkembang lah dikit, tapi nggak optimal sekali. Dan akhirnya terlalu optimal ya. Dan akhirnya kita mampu menciptakan hanya 2 peluang di awal-awal 2 peluang, dan ya lumayan membahayakan. Tapi kembali lagi lini tengah pertahanan kita memang benar-benar kayaknya udah nggak punya visi main, nggak punya daya kreativitas, udah nggak mati kali di lini. Ini menjadi salah satu PR ya buat Sintayong. Ini saya sekarang mulai jelas apa sih maunya STY ini dengan tim ini, dengan tim U22 ini. Kalau dibilang regenerasi, apanya yang regenerasi untuk saat ini? Mungkin saya belum melihat adanya regenerasi yang signifikan di Piala AFF ini. Kalau dibilang kecewa ya kan, karena yang kayak benar-benar menganggap ini
hanya laga uji coba jadinya, kayak permainan tarkam lah jeleknya saya bilang gitu. Tuh. Dan Vietnam di babak kedua juga bukannya saya bilang wah sekali, enggak. Jadi serangannya dia kayaknya udah memang mentok. Itu pun tendangan dari jarak jauh, dapat terjadi benturan ke tiang, dapat pemain pas saja jatuh di kaki pemain Vietnam, langsung ditendang dan tidak mampu Cahya Supriyadi udah mengantisipasi tendangan. Padahal sudah dapat diblok ya, dapat ditepis tapi keras tendangannya, akhirnya berbuah gol. Jadi intinya ini kedua-duanya bermain buruk kalau saya lihat, dan Indonesia lebih buruk gitu loh. Iya. Walaupun ada masuknya Rafael Strike, maksudnya buruk dalam penyerangan kan? Iya, buruk dalam penyerangan. Kedua-duanya juga buruk dalam penyerangan. Nggak ada yang begitu wow saya lihat serangan dari kedua tim ini. Jadi Indonesia itu tidak mau atau tidak berani untuk menguasai bola. Ya karena itu salah passing. Iya. Terus untuk membuka ruangan itu enggak ada kreativitas gitu. Jadi teman bawa bola udah panik duluan. Saya lihat udah langsung main lambung. Terutama yang kelihatan paling panik itu Arkan Fikri. Iya, Arkan Fikri. Itulah saya bilang aneh. Kenapa masih dipercayai? Apa emang nggak ada yang lain? Iya sih. Ya kan? Dan Vietnam pun membobol gawang kita ya memang bukan dari serangan yang memang dari pola serangan itu kan. Iya. Dari bentur tiang gawang pas di kakinya Vietnam ya udah gol. Cuman itulah kembali lagi tidak berani untuk membawa bola. Ya kan, coba seandainya kalau dia berani membola terus teman-teman yang lain membuka ruang agar bisa dipassing dan itu terus-menerus dilakukan, paling tidak kan sampai di kotak penalti lawan kan. Kalau udah berani membawa bola itu kan adanya build up kan. Build up dari belakang ke depan. Paling saya lihat sekali, 2 kali, 3 kali aja melakukan kayak gitu. Habis itu hilang karena salah passing. Ya, salah passing. Itu mungkin kemungkinan besar nih ya. Kenapa enggak berani membuat pola dari build up itu? Ya itu salah dasarnya itu passing. Duluan panik kalau saya lihat. Dan paling sering itu adalah long ball. Iya, long ball. Sama sekali nggak jelas. Kelihatan sekali permainan kita balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya. Ya, Liga 1 memang. Karena kalau long ball ya kan? Ya. Jadi tidak akurat tapi penyerang kita terus mencari. Jadi kan stamina cepat habis. Cepat habis kan? Habis pasti. Terus habis ngejar bola yang enggak pasti. Ya, itu dah. Kan? Jadi long ball itu belum efektif dan sangat tidak efektif. Satu, kelelahan. Yang kedua, pasti mudah dipatahkan oleh lawan. Iya. Kecuali kita punya striker atau pemain winger striker ya, penyerang yang mampu menahan bola dan mengantisipasi dia yang biasa bola-bola long kayak gitu. Itu harus ada 2 pemain itu. Jadi yang pas longnya itu long passnya akurat. Yang nerima juga harus pas, tahu posisi bola di mana akan jatuh. Iya. Jadi harus ada 2 pemain yang harus memang. Iya, jadi kalau main long gitu yang mengumpan nggak bisa akurasi ya sama aja, percuma. Ya kalau gitu ngabisin tenaga aja kan. Nggak bisa. Lari nggak jelas, ya kan. Long nggak jelas. Buang-buang energi. Skema permainan nggak ada. Iya betul. Nah, jadi pasti para penonton atau netizen yang ada ya, yang pengamat bola juga, ini jadi bertanya-tanya, apakah pemain kita memang standarnya seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kualitas dari STY minim taktik? Nah itu jadinya. Ya karena saya lihat juga dari babak pertama, babak kedua itu niatnya memang bertahan. Iya, bertahan. Hanya menginginkan hasil seri. Ya kayaknya seperti itu kan. Iya. Kayak seperti itu. Tidak ada opsi untuk serangan balik. Iya, bukan ada, minim. Ada sih, ada cuma kayak peluang ya, kita lihat dari statistik itu 18 loh. Tendangan mengarah ke kita, sedangkan kita hanya cuma 2.
Jadi kelihatan sekali kita memang menunggu diserang. Iya, iya, iya. Ya. Ini untuk prediksi gimana, Bu Odi? Untuk Prediksi kita bisa lolos. Prediksi saya kemungkinan lolos itu ada. Karena masih ada. Masih ada. Karena kenapa? Filipina lawan Laos seri 1-1. Oke. Ya kan? Terus kita dengan poin kita ada sekarang di posisi kedua dengan torehan 4 poin. 4 poin. Sedangkan Vietnam 6 poin. 6 poin. Dia menyisakan 1 pertandingan yang masih belum dia selesaikan, sedangkan kita udah 3 pertandingan. Berarti Indonesia tinggal lagi 1. Vietnam lagi 2. Filipina juga lagi 2. Oh iya, Laos lagi 2 ya. Laos lagi 1. Myanmar lagi 2. Laos tinggal lawan Filipina dong. Filipina udah Laos. Oh, Myanmar ya. Myanmar dia. Nah, seandainya nanti Vietnam bis seri atau kalah melawan Filipina, kita ketar-ketir. Karena Myanmar karena Filipina udah ada di peringkat ketiga kan, dengan menyisakan 1 pertandingan. Oh iya. Menyisakan lebih 1 pertandingan dari kita gitu. Mau nggak mau kita harus menang lawan Filipina. Ya. Itu pun kan di kandang kita. Di kandang kita kan. Masih di kandang kita. Mau nggak mau itu harus menang kan. Harus menang di kalau kandang itu kita menang, aman kita di posisi 2. Ya, aman. Tapi kalau kita lolos di semifinal, kita akan pasti bertemu, kalau di peringkat 2 ya, kita akan ketemu dengan Thailand. Kemungkinan besarnya pasti di peringkat 2 kalau kita menang lawan Vietnam. Ya. Dan pasti peringkat 2. Pasti peringkat 2 ya. Ya, pasti peringkat 2. Dan nanti gimana? Lawan kita akan Thailand kan. Ya, kenapa saya bilang pasti lawan Thailand? Karena Thailand kemarin udah menang 1-0 melawan Malaysia. Terus membantai Timor Leste 10-0. Udah selisih golnya udah banyak, dia 11. Jadi kemungkinan untuk peringkat 1 ya pasti Thailand ya, kemungkinan besar lah itu. Kemungkinan besar udah Thailand. Jadi kita menunggu Filipina lawan Vietnam ini. Kalau Vietnam menang, kita tinggal lawan seri aja Filipina, udah lolos kita. Tapi Vietnam lawan Filipina kan, Vietnam memang harus cari kemenangan juga kan, supaya mengamankan. Sebenarnya dia udah aman. 1 tiket kan. Kalau dia menang aja ini udah dia lolos. Apalagi dia juga pasti menghindari di semifinal lawan Thailand pasti kan. Makanya dia harus menang. Kalau dia kalah misalkan lawan Vietnam kan berat juga. Berat, dia antara posisi 2. Iya, juga berat juga dia. Apalagi Vietnam kemungkinan kalau misalnya dia peringkat 2 atau kalah Vietnam, ya Filipina yang lolos. Kemungkinan besar Filipina lolos. Jadi kita yang nggak lolos. Ya, kita yang nggak lolos. Bisa jadi kalau kita menang lawan Filipina menang lawan Vietnam yang nggak lolos. Ya, bisa jadi. Makanya dia harus tetap menjaga kemenangan kan. Lagi sekali aja. Tuh kalau lawan Myanmar udah mainnya nothing tulus nanti. Tadi saya lihat di penonton tuh gemuruhnya luar biasa tuh. Penonton Vietnam. Supporter Vietnam. Dia tahu nggak sih kalau kita pakai U22 itu? Udah tahu kan, dari media-media luar juga. Iya sih. Mengetahui kalau kita menggunakan pemain U22. Berarti mereka masih nganggap itu Piala AFF itu benar-benar piala yang prioritas lah. Prioritasnya se-ASEAN gitu kan. Se-ASEAN. Bagi mereka masih bergengsi lah. Sebenarnya kalau kita juga menganggapnya harusnya ya apapun itu pertandingan ya harus dengan optimal. Gitu. Oke, Bung Adi, di tubuh kita, di pemain-pemain kita, menurut Bung Adi itu siapa sih yang pemain terbaik di Indonesia, di pemain Indonesia tadi? Yang tadi? Kalau bermain 90 menit, saya milih pemain terbaik adalah kiper. Kiper. Nggak secara gini aja, walaupun dia pengganti atau apa. Kalau saya lihat dari pengganti, man of the match untuk Indonesia lah. Kalau prediksi. Kalau melihat dari kontribusi ya Detan ya. Ya Detan. Ya memang tadi sempat dia syuting kan. Ya belum syuting sih sebenarnya. Nggak, waktu sempat dia syuting kena kiper itu. Oh ya. Ya sekali itu kan. Ya itu aja.
Pergerakannya juga bagus Pergerakannya dia juga bagus, masih muda. Muda belia ya? Muda belia. Muda belia dia itu. Ya, jadi kalau seperti ini pertandingan kita lawan Filipina atau untuk kelanjutannya, kayaknya buat apa sih ini U22 nih? Itu saya masih bertanya-tanya. Kenapa masih pasang U22? Apa sih yang ingin dicari di U22? Kalau memang untuk SEA Games, ya SEA Games bergengsi sekali kan, nggak begitu Kalau juga. saya memilih seperti tadi pertandingan itu lebih baik main menyerang juga sama kayak Vietnam. Kalaupun misalkan kebobolan lebih dari 1 ya udah enggak apa-apa. Bukan, Daripada maksudnya bertahan. gini, kalau menyerang nggak ada tengahnya masalahnya, Bung Tekas. Ya, yang maksudnya Bung Adi megang bola pun Megang bola berani. pun nggak berani, bukan nggak berani, nggak. Ya nggak ada yang salah, Pak. Takut Iya, takut salah kayaknya. Takut salah, Takut salah, kayak panikan gitu loh. Jadi nggak tahu nih Sintayong maksudnya apa nih? Iya, mainnya seperti apa? Seperti ini juga. Bahwa pertama kita lihat memasukkan pemain-pemain yang ya kurang menit bermain ya. Jadi berani gitu loh memasukkan, walaupun bisa menahan ya. Imbang. Untungnya ini Vietnam bermain jelek. Iya, jelek juga ya. Jelek juga pemain Vietnam. Dia nyerang dari awal cuma 1 gol. Iya. Dia obrak 18 kali tembakan mengarah ke gawang cuma 1 yang gol. Jelek. Cuma main sayap. Tapi kembali lagi kita benar-benar nggak ngerti dari Jadi kalau saya bisa ngejek juga Vietnam juga nggak bagus-bagus amat. Ya memang. Ya lawan U22 ada kayak gini. Kan gitu. Kualitas Vietnam ya maksudnya sebenarnya udah menurun kok. Itu bandingkan seperti dulu itu saya pernah melihat live langsung di lapangan waktu itu. Ya lawan Indonesia kita kalah waktu 3-1 itu benar-benar keren mainnya tuh. Dengan melihat seperti sekarang ini jauh turun. Kita nggak tahu Thailand seperti apa karena saya nggak mengikuti pertandingan Thailand di grup A. Kalau Thailand saya lihat ya karena lawannya mudah waktu itu Timor Leste, dan itu pun pertandingan pertama kan, biasa kalau pertandingan pertama itu mental gitu dan belum menunjukkan yang terbaik kan. Udah untuk khususnya Timor Leste ya. Jadi dibantai 10-0 oleh Thailand. Waktu lawan Malaysia juga nggak begitu bagus juga kalau menurut saya ya. Bung Adi ya sempat lihat saya nonton juga nggak begitu bagus juga. Dan itu pun serangan golnya Thailand kan dari kesalahan kiper. Kesalahan kiper Malaysia. Ya. Tuh. Nah, masih lagi nih seputar tim U22 ini. Kelanjutan U22 ini apakah memang untuk regenerasi apa bagaimana? Ini kita masih tanda tanya. Ya kan memang diproyeksi untuk SEA Games dan Piala Asia. Piala Asia sebenarnya Coach Indra Safri kan? Iya. Cuman kan istilahnya sekarang dipakai sama Sintayong dulu untuk diproyeksi untuk itu dua event itu. Tapi nanti yang megang itu Indra Safri. Kalau misalnya nih buat event SEA Games atau Piala Asia, kenapa nggak semua pemain masih kita pakai senior? Kayak nanggung gitu loh. Kalau mau full ya full aja sekalian. Piala Asia maksudnya? Ya, kalau full. Maksudnya Piala Asia untuk U22-nya. Nah, maksud saya kenapa SEA Games kenapa AFF ini kalau memang pengen regenerasi, kenapa nggak semua aja pemain? Enggak, maksudnya tanpa tanpa Arhan, Asnawi gitu kan. Jadi kayak niatnya memang separuh-separuh. Kayak cari aman gitu loh Sintayong jadinya. Jadi kan kelihatan sekali kan jadinya kan. Terus kelihatan juga kualitas dan nggak ngefek juga. Iya, buktinya seperti ini kan. Iya, nggak ngefek untuk pemain U22. Iya sih. Nggak ngefek sih. Mending sekalian. Iya, kalau saya sekalian kalau mau U22 semua. Kalau mau main senior ya udah senior. Kalau memang tidak bisa dipanggil oleh klub, kita mesti punya loh senior di Liga 1. Ya mungkin pertimbangannya kan senior di Liga 1 itu tidak ada, ya mungkin tidak ada proyeksi ke depannya atau tidak punya masa depan lah. Secara kasarnya kan.
Seperti itu mungkin kan. Maksudnya gini, pemain-pemain yang ada di Liga 1, yang senior Liga 1, artinya tidak ada kalau bilang tidak ada masa depan memang kasar sih ya. Artinya tidak ada proyeksi lah untuk kedepannya. Buat apa? Pakai apa gitu lah maksudnya. Dipakai apa? Kalau ini mungkin ya memang ya satu sisi memang regenerasi, yang kedua juga proyeksi untuk AFF ini latihan untuk Piala Asia, SEA Games ya kan. Di samping itu juga tim senior kita kan memang susah dipanggil untuk piala ini. Piala Ciki ini, piala kerupuk ini. Karena kalau kan klub nak ngasih ya, kan. Kalau yang abroad kan memang susah untuk dipanggil. Nah, kalau saya masih ada pemain-pemain Liga 1 ini yang bisa loh dipakai. Yang biasa sering dipakai oleh Sintayong gitu loh maksudnya. Kalau dipanggil ya 2 atau 3 lagi untuk senior. Iya, contoh Kambuaya lah. Kalau Kambuaya sih mending Kambuaya, Mark Klok. Iya sih. Ya kalau Mark Klok menurut saya ya, Mark Klok ada, Lili Pali ada. Egy Muhammad Fikri. Enggak, kalau menurut saya sih Egy mending Lili Pali daripada Egy. Kalau saya mending Egy. Memang sekalian aja biar dia jam bermain karena kurang di senior di timnas ya. Ya, tim senior ya masukin ke di sini U22. Jadi kan bantu. Egy juga umurnya belum tua amat. Iya, kalau dibilang mau ngelanjutin regenerasi ya Egy kan nggak jauh-jauh amat dari tua kan, masih muda kan Egy. Iya. Tuh. Iya sih sebenarnya. Ya itu kembali lagi itu adalah kalau saya lihat Sintayong kan. Ya selalu hanya mengandalkan Arkan Fikri. Yang Arkan Fikri ini jujur ya, kalau saya bilang saya kesel. Apa ini nggak ada visi-visi, panik, passing salah. Iya. Padahal sebenarnya yang bola ini itu adalah dia sendiri. Iya, yang dibanggakan oleh Bung Colek, katanya pemain yang bagus di eranya. Kita lihat dalam 3 pertandingan ini memang underperform sekali. Dan pendampingnya pun akhirnya nggak bisa ngikutin. Iya. Arkan Fikri tuh. Dan akhirnya Sintayong memilih untuk bertahan penuh. Ya, waktu lawan Vietnam bertahan penuh. Sampai tidak ada serangan balik. Ya kan? Apa mungkin karena Marcelino ini tidak ada ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena mungkin Marcelino kartu merah jadi enggak bisa. Jadi saya lihat ya, ini kan sudah 3 kali pertandingan nih kan. Sudah 3 kali pertandingan lawan Myanmar, lawan Laos, dan lawan Vietnam. Seharusnya kan ada pembelajaran dari beberapa pertandingan ini. Ya, khususnya pemain-pemain yang kurang yang mungkin bukannya sedikit tapi banyak, hampir rata-rata nih pemainnya kurang gitu kan. Iya. Yang ada kita lihat sekarang dari Myanmar. Myanmar ke Laos. Yang kelihatannya bobrok tengah. Iya, pasti. Yang Myanmar. Laos juga kelihatan yang hancur tengah dan belakang. Nah, tadi yang belakang udah bagus nih. Udah ada improve nih. Tengah nih nggak ada apa-apanya. Jadi 3 pertandingan ini yang jadi biang kerok kalau saya bilang, yang rapot merah lah, ini tengahnya. Dan masih kekeh menggunakan pemain Arkan Fikri. Memang nggak ada ya penggantinya Arkan Fikri gitu loh saya. Intinya kalau ngomongin sektor tengah ya, inilah yang paling buruk. Ya memang ketimbang Myanmar, Laos masih ada lah, atau masih berani untuk memainkan di lini tengah. Kalau paling buruk itu Laos. Tapi kan masih ada. Ya Laos, karena kualitasnya Laos kan di bawah. Ya kalau di Vietnam masih lah dia di atasnya kita ya. Tengah memang buntu sekali karena udah lawan Laos itu loh maksudnya. Udah lawan Laos aja udah under gini, gimana lawan Vietnam kan. Ya untungnya ini nggak kebobolan banyak. Ya kan? Itu kan udah membayangkan wah gimana lawan Vietnam ini pasti dihancur lebur. Ternyata mampu menahanlah imbang di babak pertama atau kalahnya nggak banyak lawan Vietnam. Ya karena pertandingan kita solid, bagus. Vietnam juga bermainnya
diuntungkan kita dengan Vietnam mainnya buruk. Tuh. Tapi tetap aja kalah. Tetap aja kalah 1-0. Bung Adi, untuk kedepannya Filipina. Ya. Jadi kalau Filipina saya lihat karena Filipina juga belum meraih kemenangan sama sekali ya, dia baru memperoleh 2 bermain dan 2 kali seri. Lawan Myanmar seri, lawan Laos juga seri, dan lawan Laos juga seri. Lawan Myanmar di kandangnya. Kalau lawan Myanmar kemarin di kandangnya di kandangnya Filipina ya. Sedangkan lawan Laos tadi di kandangnya Laos. Dan itu pun waktu lawan Laos Filipina kebobolan duluan. Lawan Myanmar juga Filipina kebobolan duluan. Jadi susah untuk mencari gol pembuka kalau dia Filipina. Untuk skema strategi atau permainan dari Filipina itu, kalau Filipina dari kemarin sampai lawan Laos ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja Filipina ini. Ya, karena jadi kalau kita anggap sekarang kita berpikir untuk seandainya melawan Indonesia itu peluangnya bagaimana untuk timnas kita? Kemungkinan besar masih bisa lah menahan serangan dari Filipina. Dan kalau menangnya gimana? Kalau menangnya nggak banyak-banyak lah. Tapi besar kemungkinan untuk menang. Karena yakin berarti menang ya? Yakin karena karena Filipina ini nggak bagus juga main 2 kali pertandingan ini kurang maksimal. Kurang maksimal. Padahal pemain-pemainnya pemain-pemain yang biasa dipanggil di Filipina. Ya kan, artinya pemain seniornya memang biasa memainkan laga-laga kayak kualifikasi Piala Dunia kemarin. Ini masih pemain-pemain yang lama lah. Cuma ada beberapa pemain aja yang baru-baru gitu. Ya, yang paling bahaya ya paling nomor 10-nya itu Christiansen, dan kalau saya sama Reyes itu yang perlu diwaspadai. Kalau dari itu Filipina, pun naturalisasi kan? Ya, pemain Filipina hampir rata-rata naturalisasi. Oh iya. Tapi naturalisasi dari mana itu? Artinya dari skill ya enggak bagus-bagus amat. Ya, belum enggak dia ngambil pemain naturalisasi dari sana, dari liganya. Ya, ada dari liganya. Beda sama kita kan memang cari langsung keluar. Ya. Nah, dan saat ini isunya nih, ya, ada yang pemain asing dari Madura yang akan dinaturalisasi. Ya, Indonesia. Ya, kalau ini pemain kalau nggak salah dari Madura United ya. Iya. Yang udah lama main, udah punya pengalaman yang banyak ya. Kayaknya pernah main di PSV Eindhoven. Iya, di Feyenoord, di ADO Den Haag pernah dia. Ini itu isunya akan dinaturalisasi. Dan isunya lagi STY mau. Ya, STY mau. Dia katanya udah siap-siap dokumen. Mempersiapkan dokumen. Ya. Sekarang main di Madura. Ya, Madura. Ya sudah. Untuk timnas senior itu kan. Nah, untuk lagi kembali ke laga selanjutnya Indonesia melawan Filipina, ini jelas ini titik darah penghabisan juga ya. Nah, sebelum kita tahu nanti pertandingan Vietnam lawan Filipina. Dan Vietnam lawan Filipina ini kandangnya di Filipina. Di kandangnya Filipina. Jadi setelah lawan Vietnam baru Filipina lawan Indonesia. Kita setelah lawan Filipina lawan kita udah nggak ada lagi pertandingan terakhir kan? Udah pertandingan terakhir. Oh iya, keempat itu ya. Iya, keempat. Filipina keempat dah ya. Ya, makanya dia lawan Vietnam nanti. Di kandangnya dia sendiri. Kandang Filipina ya. Ya. Nah, Filipina biasanya pakai formasi 4-3-3 dia. 4-3-3. Kalau kita pakai formasi 3-4-3. 3-4-3 atau enggak 3-5-2. Jadi padahal kita pakai formasi 5 tengah ya, masih juga kurang mampu optimal ya. Nah, itu sudah saya heran dari awal. Karena sudah diantisipasi sama Vietnam barusan itu sebenarnya. Ya, Vietnam juga menggunakan formasi yang sama dengan sama. Sudah diantisipasi plus kita juga nggak berani untuk mempertahankan bola. Tuh. Prediksi Bang Adi terakhir. Oke, prediksi lawan Filipina. Indonesia Filipina ya. Di Manahan. Ya, di Manahan Solo lagi. Berapa? 1-0 untuk Indonesia. Untuk Indonesia, oke. 1-0. Kalau saya seri lagi.
Enggak, sekarang udah agak yakin saya. Walaupun tadi kalah lawan Vietnam. 2-0. 2-0. 2-0 untuk Filipina. Untuk Indonesia dong, pastinya Indonesia. 2-0 untuk Indonesia. Gitu 2-0 ya. Untuk Indonesia. Dan saya harap Rafael Strike bikin gol sama Hoki Caraka. Kalau saya enggak. Kalau saya inginnya nanti di waktu lawan Vietnam, waktu lawan Filipina, saya ingin Detan itu masuk dari awal. Itu keren tuh. Ya itu harus. Jadi ini 3 back ini nggak boleh diotak-atik nih. Saya juga nggak ngerti juga sama Sintayong itu. Di Myanmar, Detan itu sebagai pengganti. Padahal mainnya bagus. Main bagus. Iya kan? Laos ada Laos juga begitu. Bagus juga. Pengganti juga bagus. Kita tadi lawan Vietnam walaupun sedikit dapat bola tapi sekali dapat bola itu efektif bagus kan? Juga kan. Nggak dimasukin dari awal. Itulah keheranan saya dengan Sintayong itu maksudnya seperti apa gitu. Kan saya tadi awal lah bilang maksudnya SDY ini apa sebenarnya untuk U22 ini? Malah Arkan Fikri itu ya kan? Iya, Arkan Fikri. Hanan itu sering lagi. Iya sih. Tadi Detan menggantikan siapa dia? Gantian Hoki Caraka. Hoki Caraka ya. Ya, mudah-mudahan lah. Kita juga enggak bisa ngomong apa, kita hanya bisa memprediksi dan memberikan komentar gitu kan. Kembali keputusan ada di Sintayong, cuman kita harapkan supaya Detan, Victor Detan itu dari mainnya dari menit awal. Ya, dari artinya starter lah di lawan Filipina ya. Jadi kan? Kalau saya ini misalnya ya prediksi formasi ya. Kalau saya pingin Cahya Supriyadi di kiper. Terus 3 back ini. Siapa? Kade Ariel, Ferrari sama Doni. Terus kanan Asnawi, kiri Arhan Pratama. Terus yang enggak ada lagi yang gantian Arkan Fikri ya. Coba Arkan Fikri lagi. Ya kan? Arkan Fikri sama masalahnya kita nggak tahu yang di bench itu siapa aja. Iya. Kalau bisa coba lah kalau pingin nih Sistaya kan senang nyoba-nyoba nih. Kenapa nggak Ronaldo Kuateh dicoba di tengah? Kontrol bola kan dia bagus. Bagus sih. Cuman itu Ronaldo Kuateh pelaris. Atau enggak sprinter deh itu. Ya, atau enggak Rafael Strike dikasih. Bisa juga. Ya kan? Jadi Marcelino bisa main nggak? Main kan? Ya, tapi Marcelino tandemnya siapa? Yang bagus. Enggak, ya Arkan Fikri aja. Ya setahu kita sih Arkan Fikri aja kan dari mungkin dia pernah mungkin atau enggak nyoba kalau pengen DM ya defender ya. Masukin lah. Bolehkah Robi Darwis bisa? Ya sini juga bisa. Siapa yang tadi? Tito juga bisa. Ya kan? Iya. Tuh. Udah striker mainkanlah si ini. Detan. Iya. Jadi sayap kanan. Harusnya main gitu. Sayap kanan, main. Rafael Strike, Hoki Caraka. Udah. Tuh. Kalau saya maunya. Mudah-mudahan lah sesuai dengan harapan kita ya. Kadang-kadang Sintayong itu juga seneng kali dia aneh-aneh sih sebenarnya. Oke, Bung Adi. Ya. Berat sih setiap kompetisi kayaknya berat sekali ya. Enggak kualifikasi Piala Dunia, enggak. Itu berat juga. AFF kita dibuat memang adrenalin dan emosi kita dibuat sampai kita nahan. Aduh susah sekali. Pengen gitu kan? Maki tapi aduh. Iya makanya. Kita berharap untuk juara AFF tapi skuad kita seperti ini. Ya kan? Jadi banyak yang bilang ya sabar aja ini kan U22 tapi karena jiwa nasionalis ya jadi ingin menang aja ya. Bahkan ingin juara gitu kan. Ingin menang aja. Ya udah setelah lihat kondisi udah Ya udah kita berharap Bung Adi kita berdoa saja dan tetap support selalu pasti untuk timnas kita apapun yang diberikan nanti strategi taktikal dari Sintayong kita terima saja. Ya, kita terima saja. Kita hanya bisa berdoa aja. Oke, Bung Adi, saya Tangkas. Sekian dulu. Ciao.